Bismillahirrahmanirrahim. Bersama dulu. Cek ngantuk. Sholli wa sallim daiman Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal biman cinta zaman sekarang berawal dari chattingan. Gak bahaya tak? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayangan. Ancur bisa telur. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Sholli Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Dumateng para yai, para alim ulama, para habaib, para asatid ingkang tansah kita taati sedaya dawuh saha fatwa-fatwanipun khususipun pengasuh apa niki? Yayasan Bina Ilmu Nuis. Apa Nuis? Nur Islam. Oh, Nurul Islam. Kok buatan nulis? Oh, Masya Allah. Lan ugi dumateng para pepunden sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang werdawa rasa dawuh. Dumateng para nayaka pangembating praja lan pangayoming para kawula aparatur pemerintah kami tua kami nem Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat sedayanipun ingkang kinobakten lan ugi para undangan, para sederek Kori International, MC International sedayanipun ingkang rawuh dalu menika termasuk pilot penerbang undangan sedayanipun ingkang tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sambikala. Allahumma amin. Petak cinondro resi ing wardaya mangayu bagya rahayu wilujeng dian sastrawardaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Madu Pak kalian kipun torot. Saya itu kalau di sini nih polian mulai dulu memang lingkungannya santri. Alhamdulillah. Subhanallah. Orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Angak loh ini. Luar biasa. Baiklah saudara-saudara. Bicara maulid. Ini tentu beda dengan bicara maulud. Bedanya apa?
Iya Mbak Ud, ya mesti anak Pak Ud bisa. Ngerti Pak Ud, bojone Bu Ud nih lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Nopo bedanya maulid dengan maulud beserta hukumnya? Malam ini saya tuntaskan. Tapi coba kondo-kondo, ini rahasia. Kalau maulid ma yata'allaqu bil makan was-sa'ah wal yaum wat tarikh was-shahr was-sana wa ghairu dzalik. Apa yang berkaitan dengan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, tahun dan lain sebagainya. Itu namanya maulid. Tempat misalnya, Nabi dilahirkan di mana? Polian, Mekah. Ya, Mekah berkaitan dengan tempat. Jam berapa? Nabi dilahirkan jam pinten, Mas? Iya, qubailas subhi. Sebelum subuh pun. Ma yata'allaqu bihada. Jadi yang berkaitan dengan niki wau, tempat, jam, apa wau? Ya itu. Kemudian berkaitan dengan hari. Hari nopo? Hari noto. Hari Yaumal Itsnain. Tarikhnya 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah awal. Anu awal Pak. Tahun gajah. Kenapa awal gajah? Lemu. Tahun. Karena Raja Abraha berusaha untuk menghancurkan Ka'bah sehingga bala tentaranya naik Ka'bah. Cuma untungnya alhamdulillah digagalkan oleh Allah melalui burung. Burung apa? Cucak rowo, ababil. Harus jelas nih, harus jelas. Ya, harus jelas. Ababil. Pun niku Nabi dilahirkan. Ma yata'allaqu bihada. Ya, berkaitan dengan ini semua. Nabi dilahirkan. Namanya maulid. Paham ya? Maka hukumnya menolak maulid kucluk. Hukum baru nih. Hukum menolak maulid hukumnya kucluk. Saestu nih. Nah, sekarang bicara maulud. Apa maulud itu? Ma yata'allaqu binafsih. Yang berkaitan dengan diri Nabi. Piyambakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyantunipun Kanjeng Nabi. Itu namanya maulud. Artinya anak bayi yang dilahirkan itu namanya maulud. Makanya menolak maulud itu hukumnya murtad. Hati-hati, apalagi membid'ahkan, apalagi menolak, apalagi mengharamkan. Kucluk wal murtad. Hati-hati. Ini berkaitan dengan akidah soalnya ya. Orang menolak maulud berarti menolak datangnya Rasulullah. Berarti hukumnya murtad. Kalau cuma menolak sirah an-nabawiyahnya seperti tadi, menolak maulid berarti kucluk. Dianggap gendeng. Dianggap wong gendeng. Hati-hati, ojo melok-melok gendeng, ojo melok-melok murtad. Napa? Maka peringatan maulid Nabi seperti ini tanamkan dua hal. Biar jadi muslim yang baik. Napa? Asyukru, rasa syukur. Tanamkan rasa syukur dalam hati kula panjenengan. Ya Allah, terima kasih, matur nuwun, sekelangkong Gusti Nabi telah dilahirkan. Sebagai apa? Nabi Sayyidul wujud. Pemimpin daripada penyebab adanya sesuatu. Makanya di dalam hadis qudsi itu dikatakan, laulaka ya Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, seandainya bukan karena engkau, lama khalaqtul aflaq, sungguh tidak aku ciptakan semua ini. Ora bakalan ono polian Pak, lek ono Kanjeng Nabi. Saestu niki. Ora bakalan ono Malang, ora bakalan ono dunia dan isinya, ora bakalan ono langit dan bumi. Saat niki Pak, kula gregingen. Lah, ngeten nggih. Hadirin, seandainya tidak karena Nabi Muhammad,
Allah tidak ciptakan Adam dan turunane termasuk kula jenengan ora bakalan dicipta lek gak ono Nur Muhammad. Nur Muhammad itu Pak, nurun, anta nurun fauqa nuri, di atas para cahaya-cahaya yang lain. Cahaya malaikat maksudnya, cahaya makhluk maksudnya ya, bukan cahaya Allah. Anta nurun fauqa nuri. Biar jelas akidahnya. Banyak orang menuduh kita, apa itu? Haram itu. Masa Nabi dikatakan fauqa nuri, di atasnya nur Allah. Nah itu gojlok itu. Gak paham itu. Suruh ngaji kepolean. Maksudnya fauqa nuri, nur Nabi Muhammad itu mengalahkan malaikat. Paham ya? Bahkan asraqal badru alaina, telah muncul rembulan kepada kami. Fakhtafat minhul buduru, sehingga para rembulan yang lain itu redup karena datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini biar selamat akidah kita ini, ya, biar tidak gampang dituduh orang yang benci maulid, benci maulud. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pun tanamkan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Allah telah mengutus kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah telah melahirkan Nabi terakhir. Saya jadi teringat Nabi Adam itu dulu sampai jealous. Kenapa jealous? Cemburu. Kenapa? Karena di atas pintu surga itu sono tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanya kepada Allah, ya Allah, siapa Muhammad ini? Kok mulia banget, namanya selalu gandeng dengan namamu. Siapa dia? Dibilang oleh Allah katanya Nur Muhammad. Siapa dia ya Allah? Huwa habibi, huwa abdi, huwa khatamul anbiya'i wal mursalin, wa wulida fi akhir zaman. Dia adalah kekasihku, dia adalah hambaku yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul, dan dia akan dilahirkan di akhir zaman sebagai penutupnya. Lalu Nabi Adam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Adapun umatnya Nabi Adam, asyhadu an la ilaha illallah wa Adam Rasulullah. Paham ya? Wa Adam Rasulullah, bukan suaminya Inul. Atau juga Allahumma shalli ala Muhammad. Pun setelah kita menanamkan rasa syukur dalam hati kita, yang kedua, dua ini oleh-olehnya ya Bu, ya, tanamkan dua hal. Nomor pertama, asyukru, perasaan syukur dan terima kasih telah dilahirkannya Rasulullah. Yang kedua, tanamkan al-mahabbah, rasa cinta. Bukan hanya cinta pada Nabi, sak turunane. Makanya kulan jenengan sok melok-melok jadi koclok. Wong gendeng memutuskan nasab Nabi yang mulia. Itu wong gendeng itu. Orang gila itu. Jangankan memutuskan turunan Nabi, memutuskan nasab kaum muslimin seperti ini saja, hukumnya murtad, Pak. Bagaimana kalau memutuskan zuriyah Nabi? Gak bisa pikir saya. Oh, no model wong keliping-keliping dipercaya. Duduk tesis itu. Saya dosen soalnya. Ngerti mana tesis, mana sampah. Itu sampah itu. Jangan dipercaya. Ojo. Tidak usah untuk menolak nasab keturunan Rasulullah ya. Untuk menolak nasab para habaib. Jangan nunggu 2024. Di Indonesia banyak walinya Allah, Pak. Banyak orang mukasyafat. Kenapa mereka tidak komen mulai dulu? Kenapa mereka justru ta'zim dan hormat kepada para habaib? Ayahnya Ki As'ad, Kiai Syamsul Arifin, walinya Allah, hormat dan ta'zim kepada para habaib. Andaikan cacat nasabnya,
Mulai dulu sudah komen. Tidak hanya like dan share, tetapi langsung komen. Kenapa diam? Ayahnya Kiai Maimun, Kiai Zubair, walinya Allah, hormat dan ta'zim kepada para habaib. Andaikan cacat, mereka dulu sudah komen. Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Khalil Bangkalan, Mukasyafah, Masya Allah, walinya Allah, hormat dan ta'zim kepada para habaib. Jangan dikalahkan sampah yang katanya tesis. Sampah itu. Masa kita percaya ceketer-ceketer ngono ketimbang para walinya Allah tadi? Masya Allah. Penyanyi dangdut melok-melok. Ora tahu apa-apa lo melok-melok ngomong, melok-melok komentar, putus-putus. Mbahmu yang putus, saya bilang. Mana hatinya itu ya? Kok enggak pernah ada? Ya Allah, husnudon lah. Masya Allah. Jangan melok-melok Pak, jangan melok-melok. Naudzubillah, ini hukum apa kaitannya dengan akidah? Ya, hati-hati, hati-hati, saestu, hati-hati. Dan yang miris lagi, di antara ulama kita, mubalek kita, ono sing percaya nang wong gendeng-gendeng niku. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga segera mendapat hidayah dari Allah. Kembali lagi ke jalan Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, tanamkan dua ini ya. Kenapa? Ada hadis sahih riwayat Abu Naim dari Ibnu Umar, bunyinya begini: mahtalatu hubbi biqalbi abdin illa haramallahu jasadu 'alan nar. Masya Allah. Tiadalah kecintaan kepadaku yang bercampur dalam hati seorang hamba. Penuh di hatinya seorang hamba itu cinta padaku, kata Nabi. Illa haramallahu jasadahu 'alan nar. Melainkan Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan. Amin. Tanamkan cinta kita kepada Rasulullah. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan senantiasa berkumpul bersama dengan orang yang dia cintai. Paham sampai di sini ya? Tapi ulama mengatakan jangan terlena dengan kata-kata cinta. Butuh ta'aruf dulu. Kenali dulu Nabi melalui sirah an-nabawiyah. Siapa Nabi? Kenali dulu Nabi. Ya. Mencintai itu tidak bim salabim dabra kedabra. Tetapi cinta itu butuh pengorbanan. Ya. Dulu ya, Mas suaminya Mbak Rizky, siapa namanya? Faisal. Mas Faisal itu dulu kan Muharto kan namanya. Ya aku karo wal cilik pian. Mas Faisal ini untuk ngenek nomor Mbak Rizky. Minta opo dituruti. Ka ono duit digolekno utangan. Ka ono utangan, opo sing ono? Bungkane jate jual. Masya Allah. Harus itu namanya cinta itu, pengorbanan. Ya, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, masjid ku lewati, tak bojong, hancur bisa telur. Cinta itu butuh pengorbanan. Begitu juga cinta Allah, cinta Rasul, butuh pengorbanan. Tidak bim salabim dabra kedabra. Jangan terlena dengan kata-kata cinta, tetapi ittiba, mengikuti sunnah. Hidupkanlah sunnahnya, ikutilah sunnahnya. Lakonono sholat sunnah, lakonono poso sunnah. Itu namanya cinta. Kalau tanpa bukti, apa cinta kita? Badokan gue cintai. Muntada apa? Lek mboten-mboten bukti ini pun. Muntada buktena, laduk beduk cinta gini kan. Masya Allah. Tidak bisa. Apalagi cinta Rasul, cinta Rasulullah, butuh bukti ini. Yang kedua, rungokkan ini penting. Syafaati li ummati. Kata Nabi,
Syafaatku itu spesial untuk umatku. Lalu siapa yang dikatakan umat Nabi itu? Apakah ono wong angger, ono wong lahir di akhir zaman terus masuk tadi umatnya? Tentu tidak. Siapa yang dikatakan umat Nabi Muhammad ini? Syafaati li ummati. Siapa dia? Man, orang. Ahabba ahla baiti. Yang dikatakan umat Nabi Muhammad, orang yang bukan hanya cinta pada Nabi Muhammad, tetapi cinta pada ahlul baitnya. Malah sekarang difitnah ngalor ngidul, dicaci maki ngalor ngidul, aduh ya Allah, di sini tuh sakit rasanya. Bagaimana besok kalau ketemu Rasulullah di akhirat, yang lain dikasih minuman dari telaga Al-Kautsar, disuruh minum, ngono. Kanjeng Nabi nyuruh minum telaga Al-Kautsar. Orang-orang yang membenci keturunannya gak akan disapa oleh Rasul, tidak akan disauko, tidak akan direken, jadi no reken, tidak akan direken oleh Nabi. Naudzubillah subhanallah. Bahkan orang-orang yang mencela keturunannya Nabi, orang-orang yang menyakiti keturunan Nabi, ada kepastian tidak dianggap umatnya. Sebab dalam hadis, syafaati li ummati man ahabba ahla baiti. Ya, syafaatku untuk umatku. Siapa mereka? Orang-orang yang mencintai keluargaku. Sudahlah, kau usah mela-mela mutus-mutusin, ya Allah. Alim mana sih dengan para walinya Allah? Yang lebih saya salut lagi, Kiai Hasan Genggong, pendiri Genggong, Pak. Itu jarak 1 kilo, 2 kilo, itu sudah tercium aroma cucu Rasulullah. Mana habaib, mana seperak loncong elong, mana sing keturunan Nabi. Beliau bisa membedakan dari apa? Dari bau keringatnya. Walinya Allah itu macam-macam, Pak. Sampai detik ini yang hadir kan banyak wali, wali murid, wali macam-macam. Ya, Kiai Hasan Genggong itu oleh Allah diberi kelebihan bisa mencium mana air keringat turunannya Rasulullah, mana yang tidak. Itu tahu. Apalagi hanya mengatakan masalah nasab. Ini, Pak. Alim mana para walinya Allah dengan yang ceketer-ceketer saat ini gini, sing metesek. Alim mana? Saya ingin tahu alim mana. Jenengan ndak usah terkecoh, ya. Mana alim mana? Katanya orang alim, tapi kok membelot. Mana kealimannya itu dibandingkan para walinya Allah? Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Hati-hati hadirin, hati-hati saestu. Pesan saya nih malam ini. Kalau pesan saya malam ini diterima, alhamdulillah. Umpama gak diterima, wong kuburan bedo. Edul-jedul benak eron terserah. Tak kira tangguh, ke kuburan gula lah pakai. Terserah. Yang penting Allah menyaksikan saya malam ini telah menyampaikan. Hati-hati, jangan melok-melok gendeng. Ojo melok-melok kucluk, ojo metesek. Ya. Ini pesan saya. Jadi kalau jenengan pulang dari pengajian sini, istrinya kebetulan tidak ikut, ditanya, "Bang, pengajian?" "Iyalah." "Apa?" "Loro mah." "Loro pesen yai tadi." "Apa, Pak?" "Lah iku sing aku lali kabeh." Hancur bisa telur nih. Ya Allah. Pun ya. Nah, sekarang kembali ke maulid atau maulud. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, dikatakan bahwa maulid atau mauludnya Nabi ini a'dhamun ni'am. Apa itu? Seagung-agungnya nikmat. Makanya kita itu kalau dapat nikmat seperti ini, Pak, ya, nikmat karena kelahiran Rasulullah itu nikmat, maka kita sebagai muslim berkewajiban untuk merayakannya, ya, sehingga kita ikut derek-derek bunga
bahagia. Apa kata Allah? Ini Allah yang komentar, ini bukan manusia yang komen. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un. Ini Allah berfirman, Allah yang komen, Pak. Jenengan yang nge-share nanti and like. Ya. Allah yang komen ini soalnya. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, katakan. Bifadli Rabb, bifadli. Ya, qul bifadli. Ya. Wa birahmati. Katakan dengan karunia Allah berupa agama Islam dan Al-Quran yang diturunkan ini. Wa birahmati, dan rahmatnya Allah yang agung, yaitu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu. Dengan yang demikian itu hendaklah kalian ikut-ikut bunga, derek-derek bunga, ikut-ikut bahagia dengan lahirnya Rasulullah. Siapa yang nyuruh? Allah dalam Quran. Allah yang nyuruh, Pak. Kok ono sakniki kok malah ngomong bid'ah. Kok malah ono sing ngarem-ngarem berdasarkan kullu bid'atin dolalah. Wa fi kulli dolalatin finnar, katanya. Memperingati hari kelahiran Nabi dikatakan haram neraka. Ya Allah, iku lek gak wong kujluk gak mungkin. Saestu lek gak wong gendeng gak mungkin. Hanya orang gila saja yang membenci kelahiran Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya pernah ditanya mahasiswa. Pondok saya itu yang mondok di tempat saya itu S2 ya S1. S2 gak ono. Tanya ke saya. Panggilnya Abi. Bi, siapa yang mencetuskan, yang memperingati Maulid Nabi pertama kali, katanya. Saya jawab, Swahibul Maulid, Kanjeng Nabi sendiri. Terus saya ambilkan kitab. Di Bukhari ono, di Sahih Muslim ono, di Riyadhus Shalihin ono, di At-Taj ono, kumpulan hadis sahih itu, Al-Lu'lu' wal Marjan ono. Apa? Ketika Nabi ditanya tentang puasa Senin, jawaban Nabi inilah sebagai dalil Maulid. Apa ketika Nabi ditanya, Kanjeng Nabi, kenapa panjenengan kok selalu puasa hari Senin? Apa kata Nabi? Li anna dzalikal yaum wulidtu wa bu'istu wa unzila ilayya. Ini dalilnya Maulid, Pak. Iya, kata Nabi. Aku selalu puasa hari Senin karena 3 perkara. Yang pertama, karena aku memperingati hari kelahiranku. Aku bersyukur kepada Allah dengan hari kelahiranku. Coba. Dalilnya Maulid ini di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Yang kedua, wa bu'istu fi. Di hari Senin itu turunnya SK, surat kenabian, bukan keputusan. Kok diangkat PNS Kanjeng Nabi? Enggak. Turunnya surat kenabian. Yang ketiga, wa unzila ilayya. Karena hari Senin itu diturunkannya ayat Al-Quran pertama kali kepadaku hari Senin 17 Ramadan di Gua Hiro. Itu Nabi selalu berpuasa. Alasan pertama itu harus digarisbawahi. Dikasih tetenger. Alasan pertama. Napa wau? Napa wau? Karena aku memperingati hari kelahiranku. Orang-orang ulama-ulama yang mengharam-haramkan Maulid hendaknya moco iku lho, cekak picek mata hatinya. Baca ini hadis ini, bahwa pelopor pertama kali yang memperingati hari kelahirannya justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara Nabi. Nggak mungkin Nabi disuruh baca tiba. Ya aku salam padaku, kan nggak mungkin. Ya aku salam padaku, nggak mungkin. Sholawat dari umat ke Nabi, bukan Nabi disuruh baca sendiri. Enggak. Paham sampai di sini?
Gimpun pun paham, ayo mulai. Ya. Jadi katanya Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa maulid itu adalah a'dhamun ni'am. Nah, pertanyaan berikutnya terakhir. Terakhir ada yang tanya begitu. Begini. Kenapa Rasulullah kok mboten dihaulin? Kok malah terkenal maulidnya? Sementara ulama fulan, Sunan fulan, Kanjeng Sunan fulan, Kiai fulan, kok haulnya? Nopo oleh Kanjeng Nabi kok maulidnya yang dikenal? Jawabannya, li'annal mauta lil anbiya'i wal mursalina akbarul masoib. Ini katanya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya. Karena kematian bagi para nabi dan rasul itu adalah akbarul masoib, sebesar-besarnya musibah. Lek musibah sunnahnya pangetak. Nah, apa jawabannya pangetak? Disingit ke, ojo sampai diketokkan. Paham ya? Tapi kalau a'dhamun ni'am, sebesar-besarnya nikmat, Allah perintahkan, suruh undang-undang, wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Dadi lek ana kanjenengan dapat nikmat, ojo dilek dhewe. Undang tonggone, undang dulure, undang ya ini. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Makanya gak usum haul para nabi itu. Kenapa? Itu tadi akbarul masoib. Yang kedua, li annahum apa? Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Para nabi itu hidup, yurzaqun, bahkan dapat rezeki. Maka tak pantas dihaulin. Khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang ditonjol-tonjolkan adalah maulidnya. Paham sampai di sini? Gimpun, ayo pulang. Kan pun paham. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ayo. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Luar biasa, senang saya. Kok pinter Mas, Masya Allah. Tak tunggu masuk surga Mas. Sak terbang. Allahumma amin. Kok bisa terbangan di ekonomi kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makaten para rawuh napa ingkang saged kaula aturaken, mugi-mugi dados tambahan ilmu ingkang barokah manfaat, panjang umur, sehat lahir batin, bijahi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad shalawatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Amin. Allahumma ya Allah jammilna minal hadirin wal hadirat fi hadhihi al mu'assasah بالصحة والعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين.
Allahumma ij'alna min ahlil jannah bijahi Rasulillah wa ma'a Rasulillah fil jannatin na'im wa jannatil firdaus birahmatika ya arhamar rahimin. Fa innahu man yadkhuluha fi awwal marrah Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah wa hadal juhdu wa alaika tuklan la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim bil hablil syarif wal amril rasyid wa nas'aluka al amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin as-suhud ar-ruk'is sujud wal muqina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya man idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Amin. Kacepot kula namira mun bade selopot anyuna sapora sake bengkong cek sarana sakalangkong saporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Buah durian, buah kedong-dong. Mana cakepnya? Alah telat. Wes kat situ. Golek liyane. Yang lain. Kesepian tanpa kekasih. Apa artinya? Sekian terima kasih. Bukan jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau Dr. Kiai Haji Sudirman M.Ag yang sungguh telah membuka cakrawala kita berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga hal ini menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad dan itu diwujudkan dengan rasa syukur.